Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santoso Ardiansyah Pamungkas, NIM 202111359, kelas S3C, akan sedikit mempresentasikan mengenai materi pertentangan antar dalil usul fiqh. Yang pertama, pembentukan antar dalil hukum. Ta'arud al-jilah. Secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu adanya 2 dalil, keduanya memiliki martabat yang sama, keduanya berbeda, berkenan dengan masalah yang sama, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Menurut pendapat ulama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara 2 dalil yang qot'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Sedangkan untuk dalil zonni, sebagian ulama berpendapat bahwa menolak adanya pertentangan dalam dalil. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya 2 dalil qot'i yang saling berbenturan. Solusi atas perbenturan dalil hukum. Pertama, ditangguhkan sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Ditinggalkan sama sekali dan mencari dalil ketiga untuk diamalkan. Tentang nasakh. Nasakh adalah penghapusan dalil syar'ah yang datang lebih dulu oleh dalil syar'ah yang datang kemudian. Tentang tarjih. Tarjih merupakan solusi akhir atas 2 dalil yang bertentangan. Setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Pandangan ulama tentang nasakh. Nasakh yang selama ini diklaim sebagai pembatalan terhadap ayat-ayat Al-Quran harus dipahami lebih jernih. Nasakh berarti penangguhan, bukan pembatalan suatu hukum dan diganti oleh hukum lain dengan melihat kondisi sosial kultural masyarakat. Syarat-syarat nasakh. 1. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. 2. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. 3. Hukum yang dibatalkan atau nasikh datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan atau mansukh. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. 4. Hendaknya nasakh itu berkenan dengan an-nasakh ad-damani, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikan. Kontradiksi antar dalil dan cara penyelesaiannya. Perspektif usuliyin. Konsep pertentangan antar dalil. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Tempat-tempatnya diduga terjadi ta'arud. Pembatasan tempat yang diduga terjadi ta'arud pada dalil-dalil yang zonni saja adalah tindakan sewenang-wenang, karena yang namanya ta'arud hanyalah terjadi pada sisi zahirnya dalil saja. Metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. 1. Nasakh, 2. tarjih, 3. al-jama' wa at-taufiq. Metode Syafi'iyah yang mengurai ta'arud. Kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. 2. Mentarjih di antara 2 dalil. 3. Menasakh salah satu dalil. 4. Menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Pertentangan 2 qiyas. 2 qiyas bertentangan dalam tempatnya, maka penjangkauannya dengan asal mewajibkan hukum di dalamnya dan penjangkauannya dengan asal kedua mewajibkan hukum lain di dalamnya. Pertentangan dalil antar am. Mengkompromikan antara 2 am yang membagi macamnya, antara 2 mutlak dengan membatasi, antara 2 kekhususan dengan membatasi atau memahamkan salah satu dengan cara majas, dan antara am dengan khas dengan takhsis am
Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu murajjih yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan. Metode penyelesaian ta'arud al-adilah. Penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. 1. Nasakh. Dari metode ini seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nasakh, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. 2. Tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. 3. Al-jam'u wal-taufiq. Al-jam'u wal-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. 4. Tasaqqut al-dalilain. Tasaqqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Sementara menurut Syafi'iyah, yang pertama itu al-jam'u wal-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wal-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasakh. Membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Kemudian terakhir 4. Tasakhut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sehingga dari yang membedakan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah urutan dari Hanafiyah nasakh, tarjih, al-jam'u wal-taufiq, dan tasakhut al-dalilain. Sementara menurut Syafi'iyah, al-jam'u wal-taufiq, tarjih, nasakh, dan tasakhut al-dalilain. Am khas, mutlak, muqayyad, dan nasakh mansukh. Am dan khas. Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sedangkan khas adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am. Mutlak, muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu takyid pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid batasan. Nasakh mansukh. Menurut istilah nasakh adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syar'ah dengan dalil syar'ah yang lain. Kaidah usul tasyri'iyah dan usul lughawiyah. Kaidah usul tasyri'iyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syar'ah dalam menetapkan hukum. 2. Kaidah usul lughawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Demikian sedikit materi mengenai pertentangan antara dalil hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.